adalah fetisisme politik ya, fetisisme politik, pemujaan di dalam politik yang hari ini bermain di wilayah citra pencitraan ya, di wilayah permukaan-permukaan, di wilayah bagaimana pengemasan bahasa, iklan dan lain-lain. Itu juga bagian dari fetisisme. Bagaimana tokoh-tokoh politik menjadikan dirinya sebagai citra ya. Jadi saya melihat bahwa 2014 itu kita tidak akan bisa lepas dari itu. Jadi sekali lagi ingin saya katakan bahwa ini adalah politik yang tidak rasional gitu loh, yang tidak pernah rasional. Jadi kalau kita ngomong memilih harus rasional, ya pemilu harus rasional, saya kira itu hanya soal percakapan biasa aja. Pada praktiknya dari tingkat pemilihan kepala desa sampai ke pemilihan presiden sampai hari ini masih tetap berjalan menurut saya. Dan 2014 tidak akan lepas dari itu saya kira. Baik, kembali lagi di Gestur. Saya ingin pertama ke Ki Joko Bodo nih. Ki Joko Bodo agak kurang bersuara pada malam hari ini. Sedang membantu seseorang mungkin ya Ki ya berdasarkan ini. Gitu. Masalahnya kalau aku bicara secara dikira nih aku ini musyrik apa kan gitu kan. Juga musyrik, wah ini musyrik. Kan tadi Ki bilang kan di awal kan ya, saya naik haji 4 kali loh. Ya, okay. Aku cuma kawan-kawan muslim yang datang ya aku bantu, aku ini. Tapi aku juga enggak menentukan tarif enggak pakai tarif nih Ki. Bukan enggak. Sekali lagi enggak pakai tarif gitu ya. Aku enggak menentukan, kan itu kan rahasia antara yang si klien itu sendiri sama aku, bukan cuma anggota DPR aja. Rahasia itu artinya ya mungkin hanya 4 mata aja yang tahu. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya jadi ternyata dia agak kurang bayarannya gimana tuh Ki? Ya itu terserah aja, karena kan. Dendam nggak sih Ki? Enggak lah. Enggak dendam Ki? Ngapain orang aku entertainer dendam-dendaman. Oh, oke, baik. Tapi Ki ngomong-ngomong Ki ya, masih ini kan kita di 2014, artinya kan daftar caleg tetapnya pun juga sudah jelas gitu kan ya. Nah ini masih ada nggak sih yang datang lagi? Menurut gitu? aku ini karena kebudayaan Indonesia ya. Di Amerika pun seperti itu. Aku di Amerika ini yang nggak malu-malu ya, orang mau konsultasi ke aku tuh nggak malu. Di Indonesia tuh masih malu-malu karena di sini kan macam ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Orangnya sehingga waduh nanti kalau ketahuan gimana kan gitu kan. Oke. Gitu. Baik, saya ke Ustadz deh, ke Pak Kiai Ali Mustafa Yaakub. Kita 2014 nih seakan-akan kayaknya nih semua orang sudah menghalalkan segala cara gitu, Kiai. Gimana Kiai analisa dari Ya itu menghalalkan segala cara, yang nggak boleh itu cara PKI itu. Cara PKI itu maksudnya gimana? Ya kan menghalalkan segala cara kan. Tujuan menghalalkan cara itu kan bukan kita, itu bukan sikap orang Islam. Kalau yang sedang kita bahas saat ini itu kira-kira? Ya. Kita lihat itu membahas masalah orang mencari jabatan ya. Kalau mengikuti petunjuk Nabi, minta jabatan itu haram kok. Minta jabatan? Ya. Kita kepingin mendapatkan jabatan itu haram. Kalau kita diberi jabatan dan kita mampu, silakan. Tapi kalau sampai meminta-minta atau berupaya untuk meminta-minta untuk mendapatkan dengan itu caranya juga nanti ikut haram seperti itu. Oke, meskipun bagi sebagian kalangan tadi Pak Sadi mengatakan ya dengan cara agama juga kok gitu loh. Dan itu Nabi apa? Bukan agama itu. Nabi mengatakan jangan kamu minta jabatan. Ucapan Nabi itu apa? Bukan agama itu. Ini artinya sudah ada yang salah bertransformasikan atau apa begitu. Jadi tidak boleh kita minta jabatan itu. Gitu loh. Apalagi kemudian kita bikin tim sukses, ayo pilih saya. Itu sudah bertentangan dengan petunjuk Nabi itu. Tapi kalau kita memang misalnya ya ada partai minta saya untuk jadi caleg. Saya tidak bikin tim sukses, bikin mereka yang sibuk sendiri misalnya, jadi begitu saya itu, dan saya mau ya itu insya Allah nggak apa-apa. Kalau yang modelnya seperti Tapi itu. kalau saya daftarkan ke partai, saya kepingin jadi anggota DPR, saya bikin tim sukses, saya bikin kampanye, itu haram semuanya seperti itu. Metode seperti itu? Ya. Apalagi mendatangi orang-orang yang bisa membantu dia begitu? Ya termasuk. Termasuk di dalamnya? Ya, itu kan termasuk minta untuk agar saya dapat jabatan itu. Haram kan itu? Ya. Pak Rosadi? Jadi begini, belum tentu juga dikatakan haram. Karena kan hidup itu kan harus saling tolong-menolong. Kan begitu. Orang sakit ditolong, iya kan? Orang kesulitan ditolong, kan begitu. Kenapa? Karena kita itu, di kita itu ada wirid 7 hari. Jadi dengan wirid 7 hari itu dia ketahuan. Dia mikirin rakyat atau niat ibadah atau tidak ketahuan. Kalau ternyata enggak, kita nggak bisa bantu. Paham ya? Kita nggak bisa bantu dan dia pasti gagal. Sama dengan sholat, niatnya bukan karena Allah. Kan gitu. Ya, artinya
kita ngatakan dia lolos tidak, itu bukan kita. Maaf ya, itu petunjuk gitu loh. Oh dia lolos, kan itu kan saya katakan tadi Pak Rahel, walaupun dia nggak pakai promosi jadi. Sekarang kalau umpama kita mau menguasai negara, kan harus menguasai parlemen kan? Oke. Iya kan? Presidennya termasuk harus menguasai parlemen. Kalau enggak kan seperti SBY sekarang, koalisi. Ribet kan? Atau zaman Gus Dur diimpit ribet. Kan? Lah, bagaimana caranya menguasai parlemen? Saya bantu. Sehingga kalau makanya harus orang-orang parlemen ini kalau melalui kita insya Allah bagus, wali kota, gubernur, kalau sudah tesnya itu melalui kita itu ternyata dinyatakan oleh Allah itu bahasanya itu, ya kan, menurut petunjuknya itu lolos ya lolos. Tapi kalau tidak, ya enggak bisa. kenapa? Lah, harus ngulangi, boleh ngulangi. Sama dengan sholat. Seperti apa itu? Loh, itu kan kita rahasia kita. Loh, nanti kan tinggal buktikan. Kalau nggak percaya, jangan 1 orang, 5 atau 10 kan begitu, atau 200. Kan ada di proses menguasai parlemen kan begitu kan. Kalau ingin partai Anda menguasai parlemen, apalagi ternyata semuanya 200 itu bagus-bagus semua. Ya kan? Saya membayangkan gini Pak Rosadi, Ya. kenapa tidak ketika orang datang ke Pak Rosadi, lalu Pak Rosadi mengatakan seperti ini, minta jadi apa Pak? Anggota Dewan. Iya, banyak-banyak berdoa dan sholat 5 waktu Pak, cukup gitu. Oh, nggak bisa. Kenapa? Sholat malam, Ya nggak gitu, bisa, sedekah, gitu. nggak bisa Mas. Gini loh, sama mengatakan aku untuk rakyat, itu ketahuan seminggu kok. Lu nggak percaya, buktikan aja, bahkan coba aja. Ngikuti program kita, nanti sampai jadi nggak jadi, ketahuan seminggu aja ketahuan. Kalau saya bilang nggak jadi, berarti memang nggak jadi. Harus ngulang, kalau nggak ngulang, buktikan aja. Sedikit ke Kiai. Jadi saya ulang Sedikit saja Pak. Tolong menolong itu memang dianjurkan ya, tapi tidak boleh dalam hal yang maksiat. Nah, betul nggak? Ya, itu ya. Orang sakit kita tolong, oke itu ya. Tapi meminta jabatan itu larangan Nabi. Latas alil imarah, kata Nabi. Jangan kamu minta jabatan. Dan Nabi sendiri tidak akan memberikan orang menjadikan jabatan kepada orang yang minta, gitu ya. Jadi kalau larangan itu berarti maksiat. Maka membantu orang yang bermaksiat sama dengan maksiat, gitu loh. Maka itu pun jadi haram, gitu loh. Oke, Ya. baik, kita lanjutkan ini, kami akan kembali saat lagi, masih di Gesto.